Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja datang mobil Panther dari Pogajeh, Kabupaten Malang. Ini dibawa ke sini dengan permasalahan katanya ngobos, tapi kita juga belum mengecek sendiri bagaimana kondisinya. Hanya minggu ini kita tutup ya, tapi kita mau menghibur diri dulu, mau berdendang karaoke sebentar lagi setelah ngecek mobil ini. Ini ternyata mobilnya Matic, teman-teman. Mobilnya Matic. Ya, kita starter dulu ya. Cek dulu bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hidupnya tidak terlalu cepat nyangkutnya. Jadi agak nggak cegreng ya. Kita menuju asap knalpotnya. Asap knalpotnya kategori tebal ya. Jadi emang tebal ya. Ya, salah satu ciri dari ngobos selain tutup isian uli juga knalpotnya tebal. Karena barangkali uli juga sudah masuk intake manifold dan kebakar. Coba kita lihat mesinnya. Kalau melihat kondisi mesinnya, ini memang sudah waktunya permajaan. Kita lihat di sini oli basah semua di sini. Jadi semua olinya sudah berceceran, basah semua, manifold basah, bospom juga basah. Jadi ini coba kita lihat. Waduh, ternyata emang sudah parah ya ini, lihat. Kalau dilihat kan asapnya itu memang menyembur ya, tidak sekedar uap biasa. Kalau uap uli kan asap biasa, tapi ini kan menyembur ini, jadi ada tekanannya. Kalau ini kita lewatkan stick uli pasti akan terangkat ini. Nah ini lihat, stick ulinya terangkat ini ya, ya kan ada tekanannya kan. Dipastikan ini sudah ngobos pasti. Kopisian uli cek. Oke teman-teman, sip, mantap. Ini kan bis, mantap, mantap ngobosnya maksudnya itu mantap ngobosnya. Bukan kok mantap mesinnya, mantap ngobosnya. Kita antri Pak yo, antri. Oke teman-teman, besok Senin kita eksekusi. Jadi suara mesinnya seperti itu. Ya sebenarnya rata. Maksudnya rata itu dia tidak pincang, tapi ngasap bocoran kompresinya itu ada lumayan. Pasti silindernya sudah gentong kalau seperti ini. Jadi kalau seperti ini sudah pasti silindernya itu pasti gentong. Jadi ini sengaja kita videokan dulu supaya bisa kita simpan. Karena kalau tidak divideokan nanti kita tidak tahu awal masuk bagaimana, setelah diperbaiki bagaimana nggak tahu. Selain itu saya juga mau menitip file, karena biasanya setelah saya upload file di HP kan akan saya hapus, sehingga bisa untuk mengambil gambar video yang mobil lain lagi. Kalau saya simpan di HP, khawatir kehapus, nggak bisa ada dokumentasi. Jadi ini nanti akan saya upload videonya, dan supaya bisa menjadikan perbandingan antara sesudah dan sebelum diperbaiki. Yang jelas ini pasti ganti ring shaker. Kalau linernya bisa dibalik ya kita balik, kalau nggak bisa ya kita ganti. Kalau balik liner itu biayanya murah, 5 juta selesai. Tapi kalau ganti liner ya otomatis nambahnya 4 juta teman-teman. Jadi bisa 9 juta. Itu pun sebenarnya kalau 9 juta kan nggak total ya. Kalau total Panther itu pasti lebih, karena harus bobot askrek. Biasanya kalau total bobot askrek, center block, terganti metake semuanya, pakset. Nah
kampas kopling, engine mounting. Nah itu biasanya kalau total seperti itu perbaikannya itu habisnya sekitar 12 sampai 13 juta. Tapi kalau seperti yang saya pakai metode selama ini, jadi kita mengganti yang emang perlu. Kalau masih bagus nggak perlu kita ganti. Jadi semisal gini teman-teman, kalau sekernya itu masih oke ya tidak perlu kita ganti. Tapi kalau sekernya itu emang sudah aus, kita ganti. Kalau ring seker itu wajib ganti, karena ring seker itu nggak bisa diperbaiki, nggak bisa dipakai lagi karena sudah aus. Kalau liner itu bisa diperbaiki dengan cara dibalik kalau masih orisinil ya. Tapi kalau sudah diganti dan bukan orisinil, nggak bisa, harus ganti. Harganya ya 36 juta, 3,6 juta, 4 juta, harganya seperti itu. Yang orisinal ya. Yang murah banyak ya, 900 ada, 1 juta ada, 1.600.000 juga ada. Tetapi kalau selagi ada yang original, itu pakai saja yang original. Dikarenakan apa? Kualitas terjamin, tingkat keberhasilannya tinggi. Tapi kalau yang bukan ori, bejo-bejan ya, bisa berhasil, kadang bisa tidak. Kadang juga nggak awet. Jadi daripada nanggung, kalau untuk liner, selagi masih ada, selagi ada yang jual, kita selalu pakai yang original. Kecuali kalau emang permintaan pemiliknya, semisal, Mas diirit saja, karena mobil ini mau saya jual. Nggak apa-apa, karena saya meladeni keinginan pelanggan ya. Semisal kita ganti liner yang nomor 2, yang semisal harga 2 juta. Tuh, tapi saya insya Allah anti mengganti liner-liner yang terlalu murah. Karena kalau sampai nggak berhasil, nanti kita juga akan yang rugi, bongkar ulang, biaya tidak 2 kali. Jadi untuk liner emang kita perhatikan benar-benar, selagi ada, pakailah saja yang original. Kecuali kalau nggak ada, semisal Panther 23, itu sulit yang originalnya dan juga mahal. Itu solusinya bisa di coulter, bisa. Kalau coulter itu 2.500.000 pakai liner cor. Tapi saya juga tidak merekomendasikan selagi ada liner yang copot, yang model orisinil, pakai saja yang orisinil. Kecuali kalau terpaksa, semisal bloknya sudah cacat, retak, bolong, baru pakai liner shock bisa. Oke teman-teman, demikian informasi sebelum mobil ini kita perbaiki. Ini kita ambil videonya dulu supaya nanti bisa dijadikan perbandingan. Mesin Panther touringnya sudah kita bongkar semua ya. Ini kondisi bloknya kotor semua, ini kita bongkar total, mau kita bersihkan. Dan seperti inilah linernya. Kenapa kok bisa ngobos banget? Karena seperti ini. Nah, ngobos banget seperti ini. Nah, seperti ini, parah banget kan? Makanya di starter saja sampai sulit hidup karena seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini akan kita konsultasikan dulu kepada pemiliknya. Ini masih bisa dibalik, tapi barangkali pemiliknya ingin diganti baru. Kita sudah menyiapkan. Jadi maunya diganti atau dibalik, kita akan persetujuan dulu. Karena kondisinya sudah seperti ini. Lihatnya juga kotor banget. Ini juga akan kita sekur juga ke semuanya ya. Karena kondisinya sudah parah banget, bocor uli semua dan rembes-rembes semua. Ini kondisi asirnya ya teman-teman ya. Ya ini masih oke, masih bisa dipakai, nggak usah jebol, nggak apa-apa. Sernya juga masih oke ya teman-teman ya. Masih bisa digunakan untuk sekernya. Kalau ganti liner ya sebaiknya diganti, tapi kalau nggak ganti liner ya nggak diganti, nggak apa-apa ini. Untuk gigi timingnya ini harus ganti karena sudah aus. Terus ini juga kancingannya sudah putus seperti ini. Jadi bisa ganti nih, ganti. Terus kalau ini gigi penghubungnya
ini bisa dibalik. Kalau posisinya yang kena kan nanti kan ini yang aus bagian gigi timing ini bisa dibalik pakai posisi ini, bisa kalau gigi timingnya ya. Kalau dipaksa utuh saja sebenarnya yang ada di sini, tetapi kalau yang di sini seperti ini dan ini melingkar keseluruhan sini ada, dan ini sudah tajam ya. Kalau diraba ini kan tajam ya, jadi kalau nanti dimasukkan seker nanti tajamnya ini akan melukai seker, yang saya khawatirkan itu. Makanya ini kemarin akhirnya diganti walaupun copotan tapi kondisinya kan oke ya, jadi nggak masalah copotan. Liner copotan itu nggak masalah, yang penting tahu riwayatnya. Maksudnya tahu riwayatnya itu dilepas dengan cara yang baik dan bukan akibat kerusakan blok ya. Kalau kerusakan blok semisal bloknya itu oval atau pernah retak, itu nanti linernya juga akan bermasalah, bentuknya juga akan berubah. Tapi kalau riwayatnya itu copotan dari mesin yang wajar-wajar saja, insya Allah itu bisa dipakai. Tapi kalau liner copotan riwayatnya mesin yang bermasalah, semisal bloknya belumnya oval, itu nggak bisa dipakai ya, karena nanti juga akan oval. Ini yang lebih parah ya, parah ya, ini tajam, ini tajam. Kalau hanya dikit misal seperti ini masih bisa, misal gontong segini. Tapi kalau sudah seperti ini tajam, ini berbahaya ya, nggak berani saya membalik liner seperti ini. Yang lainnya lihat, nah tajam banget, ini tajam. Nah makanya berojolnya seperti itu. Walaupun kondisi atasnya masih seperti ini, tapi kalau seperti ini ya wassalam ya, nggak bisa ini dipakai. Panther touring ini akhirnya kita ganti dengan liner copotan dikarenakan kondisinya sudah buruk banget ya. Ini kita ada liner copotan, yang bawa adalah pemilik mobil sendiri. Ini kondisinya masih bagus ternyata. Jadi walau copotan ini tidak perlu dibalik linernya karena kondisinya masih oke. Jadi kita cukup pasang saja, bersihkan langsung pasang. Panther touring dari Pogace ini kemarin ngobos banget, linernya sudah nggak bisa dipakai. Ini akhirnya diganti dengan liner bekas copotan. Tapi ternyata setelah kita cek-cek, ini linernya nggak perlu dibalik karena ausnya tidak seberapa di sini. Nah ini lihat ausnya nggak seberapa, jadi ini kita pasang tanpa balik liner. Cukup diganti ring shaker saja ini ya. Shakernya pakai lama, ring shakernya pakai baru original. Ini akan kita pasang silinder headnya dulu. Silinder headnya ini sudah disekor ya, sudah sekor dan sudah diganti seal klep ke semuanya. Mobil ini setelah pasang liner, bukan baru ya, ini linernya copotan, yang bawa pemiliknya sendiri. Itu hasilnya seperti ini. Dikarenakan liner aslinya bawaan mobil itu sudah sangat tidak layak dipasang karena sudah gentongnya sudah akut, jadi permukaannya sudah tajam. Kalau dipaksakan nanti shakernya akan rusak karena kemakan yang kena tajamannya itu. Ini coba ya, kita starter dulu. Ini mati, panel speedo RPM nya mati nih ya. Coba starter dulu teman-teman. Kalau mesinnya temperaturnya sudah oke ya, ini baru saja jalan juga. Ini akan kita mundurkan, coba kita lihat kondisi suara mesinnya dan asap knalpotnya. Mari kita perdengarkan suara mesinnya bagaimana dan asap knalpotnya bagaimana. Nah ini suara mesinnya begini, kondisi langsamnya seperti ini. Kalau digas suaranya lihat asap stipulinya ini sudah oke ya, lumayan bagus. Jadi sudah nggak ngasap. Kemarin sebelum diperbaiki ini begitu dicabut asapnya langsung membumbung ya, langsung jelos, banyak sekali asapnya. Ini sekarang sudah oke. Untuk asap knalpot ini langsamnya kurang oke, jadi masih perlu penyetelan. Jadi
nozzle-nya juga belum ya, belum diperiksa, maksudnya belum disetel ke bengkel Bospom. Ini untuk Bospomnya dan nozzle-nya ini sebaiknya dibawa ke bengkel Bospom, mengingat ini kendaraannya ya jika sudah berumur, jadi untuk kompresinya sudah nggak ngobos, tapi untuk hidupnya ini kurang rata. Kalau digas enak sih sebenarnya, tapi untuk RPM bawahnya seperti kurang ratanya ya. Tapi sudah oke lah, sudah lumayan banget daripada sebelumnya, mengingat nah cuma ini kan agak gruk gitu. Nah ya kan. Oke teman-teman, sementara demikian dulu, nanti sambung lagi di kesempatan berikutnya. Untuk sementara begini dulu ya teman-teman, mobil ini masih banyak kurangnya ya. Ini tangki bahan bakarnya, indikator solar juga belum naik. Tadi sudah kita belikan, kemarin saya kira solarnya habis, terus saya belikan solar ke POM ya. Kita isi Dexlit karena nggak ada barcode. Akhirnya saya isi 200, ternyata posisi jarum tetap di bawah. Baru ketahuan ternyata emang indikatornya mati. Ketika di bypass itu naik. Jadi tadi sudah kita belikan, mau kita pasang besok. Jadi ini sementara demikian dulu. Yang jelas kondisi mesin sudah oke, tidak ngasap, stik uli maupun tutup pisan uli sudah bagus. Tinggal yang lain-lainnya kalau mau dikoreksi masih banyak ya, karena ini mobil baru dapat dan harganya pun juga murah katanya. Makanya dana sudah diperhitungkan oleh pemiliknya. Dapat murah tapi emang perlu pembiayaan, jadi seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton channel Dukun Mobil Nono. Semoga bermanfaat.